Saat ini teman-teman kita jalan-jalan ke Kota Raja. Kota Raja ini adalah salah satu ikon di Kalimantan Timur, yaitu Kota Tenggarong, ibu kota dari Kutai Kartanegara. Saat ini kita mampir ke salah satu teman kita, nggak jauh-jauh, teman yang berhubungan dengan sapi juga teman-temannya. Jadi di sini Pak Susilo yang ada di Tenggarong adalah salah satu pedagang sapi juga. Nah, kita langsung ketemu dengan Pak Susilo, teman-teman. Oke, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nah, beliau ini adalah Pak Susilo. Beliau adalah salah satu peternak dan juga pedagang sapi, Pak Susilo. Nah, kalau boleh tahu Pak Susilo, ini di daerah mana Pak Susilo? Tenggarongnya? Tenggarong, Mangkuraja, Jalan Melak 1, Gang Rukun. Oh, ini di daerah Tenggarong Mangkuraja ya. Nah, betul. Untuk di daerah Tenggarong, Pak Susilo ini adalah salah satu pedagang sapi juga, Pak. Nah, pedagang sapi. Ini mumpung mampir, kita ini sekarang berada di kisaran bulan-bulan September, Oktober. Nah, kita mau tanya-tanya untuk tren-tren sapi yang dicari oleh peternak-peternak, karena beliau kan pedagang, Pak. Pedagang sapi tentunya paham tentang tren-tren sapi yang dicari oleh peternak-peternak di Tenggarong ya, khususnya ya di daerah Tenggarong, Pak. Oke. Kalau di saat ini, Pak, untuk di area Tenggarong, untuk sapi-sapi itu yang seperti apa, Pak, yang banyak diminati oleh peternak-peternak atau orang yang mencari sapi di daerah sini? Kebanyakan sapi-sapi Bali. Sapi-sapi Bali ya, rasnya sapi Bali. Untuk kategori besar kecilnya gitu, Pak? Besar kecilnya ini ya tergantung Tergantung permintaannya. Jadi untuk saat ini karena masih terlalu jauh dengan momen-momen Idul Adha biasanya, Pak ya. Maka Pak Susilo di sini biasanya menyediakan untuk sapi-sapi bakalan juga ya. Nah, sapi bakalan ini adalah sapi-sapi yang memang diperuntukkan untuk dirawat kembali. Berarti Pak Susilo ini menjual sapi bakalan atau bibitan yang tentunya kalau bakalan itu sapinya masih belum gemuk, Pak ya. Tidak terlalu besar, Pak. Belum terlalu besar. Nah, ini kita lihat contoh-contohnya. Nah, saat ini ada jenis sapi PO, Pak Susilo ya. Nah, ini ada jenis sapi PO yang disediakan di kandang Pak Susilo. Ada juga jenis sapi Bali. Kalau yang sebelah sana Pak Susilo, boleh lihat? Ya, kita lihat teman-teman. Ini adalah sapi Bali. Oh, ada betina juga. Ada betina juga, Pak. Ada anaknya. Ada anaknya ya. Oh, begitu. Ini adalah jenis sapi Bali, teman-teman. Nah, sapi-sapi Bali. Lah, untuk saat ini Pak Susilo. Saat ini untuk sapi-sapi Bali ini biasanya yang ini kan waktunya masih jauh. Nah, biasanya yang sapi-sapi yang karakteristiknya seperti apa? Yang masih kecilkah, sedangkah, atau yang besar yang banyak dicari orang? Yang kecil-kecil, Pak, yang harga-harga masih standar. Harga standar kalau sekarang, kalau boleh tahu, harga berapa, Pak, yang banyak diminati orang? Ya, kisaran 10 sampai 12 jutaan. Kisaran seperti ini, Pak. 10, 12 jutaan yang seperti ini ya. Jadi saat ini sapi yang memang masih dibanyak oleh para petani adalah sapi-sapi yang dengan harga 10 sampai 12 jutaan. Nah, dengan harapan karena waktunya masih panjang, Pak ya. Waktunya masih panjang, sapi-sapi ini kalau sapi-sapi dengan harga-harga 10 itu biasanya sapinya masih kategori kecil ke sedang, Pak ya. Nah, kecil ke sedang. Jadi memang karena waktunya panjang, petani banyak yang cari yang agak kecil ya, Pak ya. Ya, yang besar belum sepertinya kalau. Nah, masih jauh. Kalau besar itu biasanya yang mendekati itu ada karena memang waktunya sudah pendek, maka mereka nyari yang besar gitu, Pak. Nah, untuk saat ini di area Tenggarong di Kutai Kartanegara pun kalau kita ini kurang berapa bulan nih untuk menjelang Idul Adha ini? Kurang lebih masih 10 bulanan ya. 9 bulan masih 9 bulanan. Para petani cenderung masih mencari sapi-sapi yang harga 11, 10, 11, nah, seperti ini. 12 seperti ini.
Nah, Ini sudah terjual. ini sudah terjual Pak ya? Sudah tinggal mengantar besok. Alhamdulillah. 2 ekor ya. Kalau yang kategori segini nih harga berapaan Pak Susilo di area Tenggarong kalau boleh? Nah ini saya jual sekitar 11-an aja Pak. 11 jutaan. Jadi sapi-sapi yang seperti ini Jangkau. harga-harga 11 juta. Jadi sapi-sapi yang masih terjangkau. Nah, kalau di Kota Tenggarong sendiri Pak Susilo, untuk peternaknya itu banyak juga ya untuk di area sini. Banyak Pak, lumayan banyak. Nah, kalau yang masih menjadi idola itu sapi ras apa? Tetap ras Bali Pak. Ras Bali ya. Ras Bali yang paling. Ras Bali masih menjadi idola ya. Nah, ini kok ada betina juga, ini memang diperjualbelikan atau gimana Pak Susilo? Kalau ada yang beli tetap dijual Pak. Oh, ini perutnya besar sekali, ini bunting kan? Iya Pak, ini lagi hamil. Mungkin mendekati Bunting? beranak. Ini sekitar hampir 8 bulan. Ya. Hampir 8 bulan. 8 bulan lebih mungkin Pak. Hampir 8 bulan. Kalau sapi-sapi ini kan, kalau sapi-sapi jantan kan kita sudah sering bahas ya mengenai harga dan lain-lain. Saya ingin tahu Pak Susilo, kalau sapi-sapi betina, kita kan kalau jual sapi jantan kan enak, biasanya ada kita lihat jogroknya, kita lihat beratnya, timbangannya, ketahuan harganya. Tapi kalau sapi betina ini kan kita menentukan harga ini kan tergantung yang menjual biasanya kan. Lah kalau Tergantung hobi ini. Hobi. Betina. nah, tergantung orangnya suka apa enggak. Nah, kalau saya ingin tahu Pak Susilo, kalau sapi-sapi betina dengan kondisi seperti ini, bunting ya, yang penting perkiraan 8 bulan. Ini kena harga berapa Pak Susilo? Kalau misalnya ada, saya minat misalnya, gitu, ada orang mau beli gitu, kalau di sini. Mungkin penawarannya 13,5. 13,5. 13.500. 13.500 teman-teman, karena sapinya kondisinya bunting. Nah, kalau yang tidak bunting biasanya berapa Pak Susilo? Kalau yang tidak bunting untuk sapi-sapi betina, kalau pasaran di area Tenggarong ini, Kisaran 8 juta sampai 11 jutaan. kalau sapi yang tidak bunting, Tergantung gemuknya. dilihat dari posturnya, Tubuh. istilahnya sapi yang siap produksi ya. Siap produksi itu antara 9 sampai 11. Tapi kalau sapinya bunting itu kan sudah membawa anak ya istilahnya. Wah, nah, Di dalam perutnya ya, kita kan belum tahu, kita belum rongsen ya, belum belum USG, ini anaknya jantan atau betina kan kita belum tahu juga. Nah, kalau membawa anak sarannya menjadi 13,5. Tapi nggak apa-apa ya, kita jual sapi yang nggak bunting gini Pak Susilo ya, misalnya nggak apa-apa ya, asalkan orangnya suka saja ya, yang penting penjual dan pembelinya saling cocok ya. Baik. Nah, ini sekarang yang bunting. Kalau sapi betina ini menarik teman-teman, karena saya lebih banyak dari teman-teman lebih banyak membahas sapi jantan. Ini kebetulan ada sapi betina. Ini sapi betina kalau tidak bunting, sapi yang siap produksi itu harga kisaran 9 sampai 11. Dalam kondisi bunting kurang lebih 13,5 ya harga pasarannya ya. Nah, sekarang kalau babon nih, babonnya bawa anak. Nah, ini pertanyaan lagi teman-teman. Babon bawa anak. Babon bawa anak teman-teman. Nah, kalau babon bawa anak, hamil juga sudah kawin. Oh. Itu anaknya. Anaknya, tapi ini sudah Ini bukti kawinnya juga sudah. Nah, ini coba. Kalau misalnya ini tidak bunting, misalnya babon sama anak. Kalau babon dengan kondisi bunting 13,5. Tapi kalau babon bawa anak, kira-kira bisa berapa Pak Susilo kalau boleh tahu nih? ini tergantung dari anaknya. Ah. Anaknya jantan. Oh, agak begitu. mahal. Ini karena ini anaknya betina, agak di bawahnya sedikit. Oh begitu teman-teman, pengaruh ternyata. Jadi ini apa nih, betina ya? Betina, Pak. Nah kalau babon anaknya betina, Nah, sekitar kita kejar terus teman-temannya supaya kita bertambah pengetahuan ya. Nah ayo, kalau 16,5. Oh. Ya bisa nih. kalau babon sama anak pedet betina itu harganya kurang lebih 16,5 ya. Kalau sama pedetnya jantan, ini pedetnya umur berapa kira-kira? Ini umur paling 3 bulan. Soalnya baru dapat. 3 bulanan ya. Berarti kalau betina 16,5,
kalau babon dengan anaknya. Kalau ini kan misalnya tidak bunting pun segitu ya pasarannya ya. Kalau bunting mungkin ada naik lagi gitu ya, karena sudah bawa 2 anak itu kan ya itu. Nah kalau babon sama anak jantan selisih bisa berapa? 19, 18 setengah mungkin ya. Bisa Kalau anaknya lebih besar ya Oh begitu ya. Bisa sampai 19 ya, 18, 19 ya. Ya hitungannya kan memang indukannya tadi kan kalau misalnya bagus kan udah di 11 sendiri kan. Kalau anaknya jantan berarti hitungan pedetnya itu 7 juta kan gitu ya kurang lebih. Tapi kalau betina ketemunya 16,5 tadi ya. Berarti kalau misalnya induknya 11 juta ya berarti anaknya hitungannya 5,5 juta kan gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi ini kita di lapangannya seperti itu. Harga jantan, harga betina. Harga betina itu ada 3 kategori. Kategori betina, ada 4 kategori sebenarnya. Darah juga beda Pak ya. Kalau darah itu betina yang kurang lebih sudah siap kawin, umur kurang lebih 1 tahun ya. Ya, tinggi 100 cm itu ya 90-an lah. 90 ke sampai atas. 100. Ya, Nah, itu darah berarti. darah. Kalau darah Pak Susilo, kalau bisa Ram di daerah sekitar sini, di angka 7 sampai 8 jutaan. kalau 7 darah. 9 juta yang besar. Nah, kalau jual sapi betina ini lebih seni lagi sebenarnya ya, lebih seni lagi. Jadi sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat. Nah, harga sapi darah itu berapa tadi? Sekitar 7 sampai 9 juta. 7 sampai 9. Sapi babon yang sudah beranak ya, siap beranak ya, atau anak 1, anak 2 pernah beranak ya, itu antara 9 sampai 11. Sapi babon bunting harganya kurang lebih 13,5 juta. Ya, ini. Nah, ini iklan ya, iklan teman-teman. Nah, ini kita harus kasih makan ini. Nah, kalau babon dengan anak dengan bunting 13,5, babon dengan anak 16,5. Jadi jual sapi betina itu lebih seni teman-teman. Nah, kalau pengalaman Pak Susilo, lebih enak jual sapi jantan atau sapi betina Pak Susilo kalau boleh tahu? Ya kadang enak juga, kadang enggak. Oke. Ya tergantung yang cari kadang Pak. Kalau yang cari banyak, ini ya agak sepi sih tahun ini sekarang. Oh, tergantung Ya. tergantung pasarannya. Tergantung pasarannya Pak. Oh, baik. Jadi seperti itu teman-teman, kita melihat kondisi di lapangan. Ini kita berada di daerah Kota Tenggarong, Kutai Kartanegara. Saat ini kita berada di salah satu peternak atau juga sebagai pedagang sapi di area Tenggarong ini. Kita tahu pasarannya seperti apa. Nah, cukup sekian ya teman-teman. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya masih di channel TV Sapi dari Tenggarong. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.